Sejarah panjang Tokyu Group dimulai pada 2 September 1918 oleh Bapak Ekonomi Modern Jepang, Eiji Shibusawa, yang mendirikan perusahaan Den-en Toshi. Pada saat itu, Eiji Shibusawa melihat kota Tokyo berkembang dengan sangat pesat, mengakibatkan populasi terkonsentrasi di sana. Ia lalu mengambil gagasan untuk menciptakan sebuah kota baru berkonsep Garden City dari Inggris yang dapat membuat penduduk perkotaan dapat hidup harmonis dengan alam. Sekarang dikenal dengan nama daerah Den-en Chofu. Kereta api adalah sarana transportasi untuk mendukung kehidupan penduduk perkotaan. Adalah Keita Goto yang menjadi pemimpin bisnis ini. Dan inilah cikal bakal dari Tokyo Land Corporation hingga saat ini. Pada tahun 1953, Divisi Real Estate dari Tokyo Express Electric Railway dipisah dan berdiri mandiri, dengan Keita Goto sebagai Ketua Dewan Direksi dan Noboru Goto sebagai Presiden Direktur. Inilah awal dari lahirnya Tokyo Land Corporation. Di Shibuya, yang menjadi pusat basis, perusahaan ini menyediakan perumahan dan fasilitas komersial pendukungnya guna mendukung kehidupan masyarakat. Perusahaan ini mengejar impiannya melalui bisnis real estate. Kemudian hingga tahun 1970-an, di mana Jepang mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga standar hidup menjadi meningkat. Tokyo Land mulai mendiversifikasi bisnisnya. Di sisi lain, Noboru Goto yang memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada negara-negara di Asia, memutuskan untuk ekspansi bisnis ke negara-negara ASEAN. Di tahun 1975, ia mengirim tim survei dari Tokyo Land Corporation ke Surabaya dan Bandung, Indonesia, dan akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di Bandung. Pada tahun yang sama, mereka menandatangani kontrak joint operation dengan perusahaan Putra Koindah. Inilah awal dari pertemuan dengan Bapak Hidayat yang menjadi penasihat Tokyo Land Indonesia saat ini dan menjadi langkah awal bisnis di Indonesia. Setelah itu, mereka mengembangkan 2 proyek di Bandung dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari ekspansi bisnis di Bandung, mereka memutuskan untuk merambah ibu kota Jakarta yang mengalami peningkatan populasi yang signifikan. Pada tahun 1981, mereka menandatangani kontrak joint operation dan manajemen dengan PT HK. 1982, proyek perumahan pertama di Jakarta, Kalibata Indah, diluncurkan. 1986, proyek kedua di Jakarta, yaitu Buncit Indah, dan 1989, proyek ketiga di Jakarta, yaitu Tanjung Barat Indah, mulai diluncurkan. 1994, proyek keempat di Jakarta, yaitu Jatiwarna Indah, dan 1996, proyek kelima di Jakarta, yaitu Bumi Asih Indah atau Sakura Regency 1, diluncurkan. 1996, Surabaya, Sambi Kerep Indah, dan 2010, Bojon Kulur Indah atau Sakura Regency 2 diluncurkan. Bersama dengan HK, Tokyo Land Corporation telah melakukan pengembangan perumahan di Jakarta dan sekitarnya hingga tahun 2011, menyediakan sekitar 4.500 unit. Pada tahun 2011, Tokyo Land Corporation bergabung dengan proyek kondominium yang dikelola oleh PT JSI di Jakarta, yaitu proyek Setiabudi Sky Garden. Ini menandai awal perkembangan baru dari bisnis kami di Indonesia. Memasuki abad ke-21, Tokyo Land Corporation secara aktif mengambil langkah-langkah untuk menguatkan bisnis yang ada, serta mendorong perkembangan bisnis baru guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dari pembangunan dan perencanaan kota.
perkantoran, fasilitas komersial, perumahan, infrastruktur dan industri, wellness bisnis. Dengan peningkatan tiap-tiap lini bisnis yang sesuai dengan perubahan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat, kami tumbuh sebagai pengembang yang komprehensif. Tokyo Land Corporation dengan membawa know-how abad 21 sebagai pengembang komprehensif dalam bisnis real estate perkotaan. Pada tahun 2012, mendirikan Tokyo Land Indonesia. Selama 10 tahun sejak pendiriannya, Tokyo Land Indonesia telah mengembangkan berbagai proyek di Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 2015, kami mengembangkan proyek perumahan Sakura Regency 3 di daerah Bekasi, sebelah timur Jakarta. Di tahun yang sama, di kawasan kota baru terbesar di dekat Jakarta, tepatnya di pusat BSD, dengan penerapan know-how Jepang yang mengutamakan keselarasan lingkungan, kami mengembangkan proyek kondominium Brands BSD. Menargetkan ekspatriat, termasuk warga negara Jepang, di kawasan Simatupang, Jakarta Selatan. Kami mengembangkan kondominium Brands Simatupang. Pada tahun 2019, kami memulai pengembangan Brands Mega Kuningan di pusat kota Jakarta, sebuah proyek berskala besar yang memiliki perumahan, area komersial, serta hotel. Dalam 10 tahun perjalanan di Indonesia, dengan tanpa menghentikan satu proyek dalam situasi apapun, dan dengan komitmen ini, kami berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Dimulai dari bisnis di Indonesia pada tahun 1975, kami lalu memperluas bisnis ke berbagai negara. Amerika Serikat dan Asia Pasifik menjadi dua wilayah utama sebagai tonggak baru pengembangan bisnis luar negeri kami. Dengan memanfaatkan know-how kami di Jepang, kami turut berkontribusi kepada masyarakat lokal di berbagai negara. Tokyo Land Corporation memiliki visi untuk mengatasi tantangan sosial melalui kegiatan bisnisnya. Dan sejak tahun 2014, Tokyo Land Corporation berkomitmen dalam bisnis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sebagai pengembang komprehensif dengan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai proyek skala besar dan pemahaman kawasan, kami ikut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin di berbagai lokasi di Jepang. Di Indonesia, kami juga berkontribusi kepada masyarakat melalui upaya pelestarian lingkungan dan penciptaan lapangan kerja sejak tahun 2014 sebagai bagian dari pelestarian lingkungan untuk mengurangi CO2 dan mencegah penurunan permukaan tanah. Kegiatan penanaman pohon telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak tahun 2014. Kegiatan membersihkan area dalam kota Jakarta yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. Pemeliharaan jalur sepeda untuk berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi CO2 di Jakarta. Mensponsori acara Jakarta Kizuna Ekiden yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Berkontribusi kepada masyarakat setempat dengan mengadakan acara vaksinasi yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok herd immunity pada masa pandemi virus corona. Dan dari sisi pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang, serta pembangunan komunitas di masyarakat Jepang, Brands Simatupang mengadakan festival Jepang Indonesia setiap tahun. Tidak hanya melalui pengembangan proyek,
tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial, upaya lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja. Kami telah memasuki tahun ke-10 di Indonesia dengan slogan grup We Are Green. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan karbon netral yang ramah terhadap bumi dan perkotaan di Indonesia. Dan kami juga akan terus berkontribusi pada pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang. Kami akan terus berkontribusi di Indonesia dan membentuk ikatan yang lebih dalam dengan masyarakat Indonesia.